Setiap habis ketemuan sama pelakor, ya, suami klien saya yang tadinya itu sudah baik dan romantis, itu mendadak kembali kasar dan ganas ke istri. Waduh, ini kenapa ya? Apakah karena dapat pengaruh dari si pelakor atau memang suami aslinya itu ganas? Oke, simak video ini sampai habis untuk cari tahu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Klien saya ini awalnya itu cukup beruntung karena punya suami yang hangat, ya, yang mesra dan romantis. Tapi sejak hadirnya sosok perempuan lain di hidupnya, tabiat suaminya itu berubah jadi kasar, egois, pemarah, suka nyudutin istri, nyari-nyari kesalahan istri, ya, nggak bisa dikasih tahu, susah diajak ngomong baik-baik, ya, bawaannya itu nyolot dan sebagainya. Nah, sahabat bunda di rumah pernah nggak mengalami kasus yang semacam ini? Baik, sebelum saya lanjutkan, buat bunda yang ingin mensupport channel ini agar semakin berkembang dan bermanfaat, sekaligus mendukung para istri untuk bangkit dari keterpurukan dan menemukan pencerahan dan kebahagiaan dalam diri dan rumah tangganya, bunda bisa join sebagai member channel ini. Setiap member insya Allah mendapatkan barokah doa kebaikan untuk bunda dan rumah tangga bunda. Nah, untuk linknya sudah ada di bagian bawah video ini ya bun. Oke, kita kembali ke topik tadi bun. Biasanya kalau seorang suami menjalin hubungan haram dengan wanita lain yang bukan mahram, maka secara nggak sadar tabiatnya di sini itu akan berubah seperti yang dialami klien saya tadi, Bun. Karena klien saya ini tidak tahan dengan perubahan negatif dalam diri suaminya, ya makin kesini tuh malah makin kasar dan gak berperasaan, maka beliau memutuskan untuk mengikuti program bimbingan Riyadhah rumah tangga bersama saya. Singkat cerita, ya, setelah beliau fokus menjalankan Riyadhah dengan berzikir menggunakan tasbih Karamah Ar-Rahman selama 2 minggu bersama saya, nah ini suaminya sudah mulai menunjukkan kehangatan seperti dulu, Bun. Tapi meskipun begitu, si suami di sini tuh belum juga berpisah dari selingkuhannya. Bahkan ya masih sesekali bertemu dengan si pelakor. Ya meskipun tidak sesering dulu ya. Karena itu, dalam sesi konseling yang ketiga, ya ketika saya lihat perkembangan aura dalam diri suami, nah ini terlihat sekali bahwa sebenarnya sebagian besar aura negatif yang berasal dari si pelakor ini sudah berkurang drastis. Ya ini mungkin berkahnya ketika beliau istiqomah mendekatkan diri kepada Allah sambil memperbaiki cara beliau menyikapi suaminya selama 2 minggu terakhir ini. Hanya saja nih bun, karena aura negatif ini belum sepenuhnya hilang, maka si suami ini masih gampang sekali terkena pengaruh pelakor ketika mereka bertemu. Sebab di setiap pertemuan itu kan pasti ada interaksinya ya bun. Dan pasti ada nih yang namanya kontak mata, obrolan, ya dimana suami dan si pelakor ini saling memperdengarkan suaranya satu sama lain dan sebagainya. Jadi tetap aja ya selalu ada potensi di mana aura si suami klien saya ini tercemar lagi oleh energi pelakor. Nah, lalu kalau sudah begini gimana dong bun solusinya? Karena kondisinya suami di sini belum begitu lengket sama istri, maka artinya belum benar-benar takluk sama istri. Maka ya saya tidak menganjurkan klien saya untuk langsung melarang suaminya bertemu si pelakor. Nah, tapi saya pakai cara lain, Bun. Yaitu dengan selalu berusaha memastikan bahwa komunikasi dan interaksi di rumah itu selalu hangat, ya, selalu asyik, seru dan bikin suami itu nyaman sama bunda. Nah, yang kedua, saya minta klien saya untuk membuat suaminya itu lebih sibuk dari biasanya. Nah, karena kebetulan nih bun, suaminya ini hobi karaokean, saya minta si istri ini untuk menyediakan ruang karaoke khusus buat suaminya, supaya suami di sini lebih betah di rumah. Selain itu, saya juga sarankan beliau untuk berusaha menaklukkan suaminya itu di ranjang. Harapannya apa? Ya ketika suami sudah dibikin asyik di rumah, ya sibuk sama hobinya di rumah, puas secara biologis, ya maka akhirnya energi suami di sini habis di rumah. Dan akhirnya dia tuh nggak ada waktu buat ketemuan sama si pelakor. Dan harapannya lama-lama hubungan batin dan aura yang menyelubungi mereka itu memudar. Dan ini ya kalau diistiqomahkan maka insya Allah bisa membantu mengikis sisa-sisa aura negatif pelakor dalam diri suami klien saya. Jadi tanpa harus memarahi, melarang atau campur tangan dengan urusan suami di luar, kita itu tetap bisa membuat suami lepas dari pengaruh pelakor lewat jalur emosional dan spiritual seperti ini. Jadi begitu ya bunda.
Itu tadi beberapa anjuran yang saya berikan kepada klien saya dalam sesi bimbingan Riyadhah rumah tangga bersama saya. Jadi buat para sahabat Bunda yang mungkin punya kasus serupa, ya mudah-mudahan ulasan kali ini bisa memberikan inspirasi dan pencerahan. Tidak lupa ya Bun, kita selalu doakan dalam waktu dekat ini akan ada kabar gembira lagi dari beliau. Nah, sahabat Bunda pun bisa mengikuti bimbingan saya dengan mendaftar melalui link WhatsApp di bagian deskripsi video ini. Semoga video ini bermanfaat dan saya Bunda Ai pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.